Selamat datang di Rinmine. Kali ini Mimin mau bahas alur cerita lengkap dari episode 1-12 anime Solo Leveling. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan alur cerita dari anime terbaru musim ini. Diceritakan 3 tahun lalu, di sebuah pulau di Korea Selatan, sedang terjadi serangan oleh para monster semut. Monster itu menyerang para hunter level rendah. Mereka pun kewalahan. Kemudian muncul para hunter level S yang menyelamatkan mereka. Kemudian muncul gerombolan monster semut raksasa berwarna putih. Pertarungan pun menjadi sengit. Para hunter pun mengamuk dan mengeluarkan masing-masing kemampuannya. Belasan tahun setelah itu, muncul lorong misterius yang diberi nama gate yang menghubungkan dunia ini dengan dimensi lain. Di dalam gate tersebut terdapat banyak monster. Hanya hunter yang bisa mengalahkan monster tersebut. Hunter dibagi menjadi 6 kelas, S, A, B, C, D, E yang diukur berdasarkan jumlah mana yang ada dalam tubuh. Namun, seberapa keras pun berjuang, setiap hunter tidak akan pernah naik kelas. Singkat cerita, sedang ada sebuah misi raid di suatu gate yang muncul. Beberapa orang yang ikut raid tersebut adalah hunter dengan kelas B, C, dan D karena tingkat bahaya dari raid ini sangat rendah. Lalu, muncullah Su Jinwo, hunter dengan kelas paling rendah mengikuti raid ini. Dia dijuluki manusia paling lemah oleh rekannya yang lain karena kelasnya hanya E. Bahkan dia selalu terluka ketika mengikuti raid. Kemudian muncul Nona Johi, yang mengkhawatirkan Jinho karena tubuhnya penuh luka. Singkat cerita, raid pun akan segera dimulai. Pas Song ditunjuk sebagai pemimpin raid ini karena levelnya paling tinggi. Jinwo hanya membawa pedang murahan untuk mengikuti raid ini karena dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli senjata bagus. Di lain tempat, petinggi asosiasi hunter sedang mengobrol dan menjelaskan bahwa batu sihir yang didapatkan setelah membunuh monster dapat menghasilkan uang. Batu dari monster yang lebih kuat dapat dibuat menjadi senjata yang kuat atau pelindung untuk mengalahkan monster. Bahkan kristal mana direncanakan akan digunakan sebagai sumber energi baru. Kembali ke raid, mereka mulai bertarung dengan monster goblin. Jinwo terlihat kesulitan melawan goblin itu, kemudian ditolong oleh Park dan Johi segera menyembuhkan lukanya. Mereka pun berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut. Kemudian, salah satu dari mereka menemukan gua aneh. Kemudian mereka menelusuri gua tersebut dan menemukan gerbang raksasa atau biasa disebut sebagai dungeon 2 lapis. Di antara mereka terjadi perdebatan, antara pergi ke dungeon tersebut atau mengakhiri raid. Lalu dilakukan voting, dan suara dominan memilih untuk memasuki dungeon. Joey marah kepada Jinwo karena gara-gara dia, mereka jadi harus pergi ke dungeon tersebut, padahal dia sudah susah payah disembuhkan. Pas Song membuka gerbang dungeon, di dalamnya terdapat patung-patung raksasa yang aneh. Yang paling mencolok, ada satu patung besar yang duduk di singgasana. Saat yang lain membaca tulisan kuno di patung, Johi melihat ada mata patung yang bergerak menatap mereka. Tiba-tiba, gerbang tertutup. Mereka pun panik. Satu anggota raid mencoba pulang dan membuka pintu. Namun tiba-tiba, patung itu bergerak dan menebasnya. Semuanya semakin panik. Tak disangka, patung besar itu mengeluarkan api ke rombongan mereka. Jinwo menyadari pergerakannya dan meminta mereka untuk menghindar. Namun ada anggota yang terkena serangan tersebut. Suasana semakin mencekam dan Jinwo berpikir dia akan terbunuh. Di episode 2, dimulai dengan suasana yang mencekam di mana mereka baru saja diserang oleh patung raksasa. Mereka tampak sangat panik, namun Pak Song berusaha menenangkan mereka. Song berterima kasih kepada Jinwo karena berkat dia, mereka bisa menghindari serangan tersebut. Johi terlihat trauma dan tidak mau bangkit. Satu tangan Song terkena serangan tadi dan menyebabkan tangannya putus. Pak Song menyadari kata-kata kuno yang dia baca di salah satu patung adalah kunci dari dungeon ini. Bunyi tulisan tersebut adalah, "Hormati Sang Dewa, pujilah Sang Dewa, buktikan keimananmu kepada Sang Dewa, mereka yang tidak taat tidak akan kembali dengan selamat." Kemudian Jinwo sadar bahwa yang dimaksud dengan dewa adalah patung yang sangat besar. Namun mereka belum tahu maksud dari tulisan tersebut. Salah satu anggota raid panik, dia berusaha keluar dari dungeon tersebut dengan kemampuan cepat yang ia miliki. Dia begitu yakin dengan kemampuannya. Namun naas, saat dia berlari kencang, patung besar itu membunuhnya dengan mudah. Lalu Jinwo sadar bahwa dungeon ini punya aturan. Dan aturan tersebut adalah yang tertulis pada salah satu patung tadi. Kemudian mereka mencoba aturan yang pertama, yaitu menyembah dewa. Mereka melakukan gerakan sujud di depan patung raksasa. Tiba-tiba,
Patung besar itu tersenyum dengan wajah menyeramkan, lalu patung itu berdiri dari singgasananya dan bergerak mendekati mereka. Mereka panik, tapi Jinwo mengingatkan mereka pada aturan kedua, yaitu memuji sang dewa. Salah satu dari mereka adalah anggota Pandua Suara Gereja, dan dia mencoba untuk melantunkan pujian kepadanya. Namun naas ternyata itu suatu kesalahan, itu bukan pujian yang patung itu inginkan, dan dia pun diinjak oleh monster itu. Kemudian mereka berlari berhamburan, Park terbunuh karena berdiri di patung yang memegang senjata. Jinwo berpikir dan menemukan ide, bahwa mereka harus berdiri di patung yang memegang alat musik. Mereka pun selamat, tapi Jinwo masih belum bisa mencapai patung, karena satu patung hanya bisa ditempati oleh satu orang, sedangkan dia tadi bersama Johi. Dia pun berlari sambil dikejar patung. Jinwo hampir diinjak oleh patung tersebut, namun Jinwo berhasil menggapai patung dengan alat musik, dan patung raksasa tersebut pun kembali ke singgasananya. Masalah belum selesai, karena masih ada satu aturan yang belum terpecahkan, yaitu menyembah dewa. Tiba-tiba muncul bundaran di tengah dungeon tersebut. Pa Song paham arti aturan tersebut yang artinya mereka harus menumbalkan seseorang di altar tadi. Song pun mengajukan diri untuk menjadi tumbal karena dia merasa harus bertanggung jawab. Saat Song menuju altar tersebut, muncul satu api. Kemudian Jinwo dibopong berdua untuk mendekati altar, dan ternyata muncul 4 api, yang menandakan setiap orang mewakili satu api. Kemudian Jinwo meminta semua orang untuk menuju altar, dan semua api merah menyala. Kemudian dari altar, menyambar api biru, dan gerbang pun tiba-tiba terbuka. Namun, patung di dalam dungeon mulai bergerak mendekati mereka. Jinwo meminta mereka menatap mata patung tersebut. Seorang wanita tidak kuat menatap, dan ia pun lari keluar gerbang dengan selamat. Namun pintu mulai menutup. Jomura berlari menyusul wanita itu. Semua orang di sana terlihat goyah dan ingin lari. Jinwo berusaha meyakinkan anggota yang tersisa. Namun mereka ragu, mereka ingin pulang hidup-hidup dan menemui keluarganya. Jinwo pun meminta Park dan Juhe untuk lari keluar meninggalkannya sendiri. Jinwo tidak bisa berlari karena tubuhnya penuh luka, dan satu kaki Jinwo putus akibat ulah patung tadi. Jinwo pun mengorbankan dirinya. Jinwo diserang habis-habisan oleh patung tersebut. Saat sampai ajalnya, tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa kamu berhasil menyelesaikan kues rahasia dan kamu layak menjadi pemain. Muncul pilihan untuk menerimanya atau menolaknya. Jinwo pun memilih ya. Jinwo terbangun di rumah sakit. Dia kaget karena tangan dan kakinya yang putus tiba-tiba pulih. Tubuhnya pun tidak terluka. Lalu datang Wo Jinkul dan Kang, dari Departemen Pengawas Asosiasi Hunter. Mereka menjelaskan bahwa Jinwo telah tidak sadar selama 3 hari. Pa Song kehilangan tangan dan mungkin berhenti menjadi hunter, sedangkan Joey sedang menjalani perawatan karena shock berat. Orang yang selamat hanya 6 orang. Mereka datang setelah mendapatkan laporan dari hunter yang selamat. Namun saat mereka datang ke dungeon, hanya ada Jinwo yang terbaring. Mereka mencurigai bahwa Jinwo mengalami kebangkitan kedua, di mana ia bisa berubah menjadi rank A atau S. Mereka menguji kekuatan sihir Jinwo. Namun ternyata sihir Jinwo masih lemah, yang artinya Jinwo tidak mengalami kebangkitan. Ternyata, Jinwo bisa melihat layar yang mengapung di depannya, seperti sebuah game. Datanglah Jinah, adik Jinwo. Dia mengkhawatirkan kondisi kakaknya. Jinwo bertanya kepada Jinah apakah bisa melihat layar ini. Namun dia tidak bisa melihatnya. Lalu Jinwo mendapatkan pesan, yaitu tugas harian untuk menjadi yang terkuat. Jika tidak diselesaikan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Namun Jinwo menghiraukannya. Di lain tempat, Hunter Cha diminta menjadi instruktur dalam suatu raid. Namun ia menolak karena merasa peran itu tidak cocok. Kembali ke Jinwo, tiba-tiba dia berada di gurun, dan bertemu dengan Mo Center Lipan Raksasa. Dia diminta bertahan selama 4 jam. Ini merupakan hukuman karena Jinwo tidak menyelesaikan kues harian. Lalu saat waktu survival habis, Jinwo kembali ke rumah sakit. Esok hari, Juhe menjenguk Jinwo karena tahu kabar jika Jinwo sudah sehat. Namun saat menjenguk, Jinwo terlihat sedang lari di lapangan rumah sakit untuk menyelesaikan kues. Jinwo mulai mempelajari sistem yang saat ini ia dapatkan. Lalu ia mendapatkan hadiah WS berupa kunci dungeon. Namun ia belum menggunakannya. Jinwo menjenguk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit.
Kemudian muncul kilas balik ketika Ibu Jinwo sakit. 4 tahun yang lalu, Ibu Jinwo mengalami penyakit langka, yaitu tidur abadi. Dokter pun tidak sanggup karena ini merupakan hal yang langka. Jinwo pun menjadi hunter untuk membiayai biaya rumah sakit ibunya. Lalu, Jinwo menggunakan kunci dungeon yang ia dapatkan tadi. Dan ia pun nekat masuk ke dungeon tersebut sendirian. Muncul monster goblin dan Jinwo pun diserang. Jinwo pun berhasil mengalahkan goblin tersebut karena Jinwo sudah bertambah kuat. Setelah mengalahkan goblin, Jinwo diserang oleh monster serigala merah. Nampaknya monster itu lebih kuat dari goblin. Jinwo pun bersusah payah untuk mengalahkannya. Kemudian Jinwo mengeluarkan item pedang dan menggunakannya untuk menebas mereka. Jinwo pun berhasil membunuh monster tersebut. Notifikasi memberikan info bahwa Jinwo sudah naik ke level 2. Jinwo juga mendapatkan item dari monster yang sudah ia bunuh. Ia juga bisa membeli dan menjual sesuatu dalam sistem tersebut. Namun level Jinwo masih belum cukup. Jinwo memutuskan untuk membunuh bos dungeon tersebut. Dia diserang oleh belasan monster serigala. Namun karena level Jinwo sudah naik, dia bisa menanganinya. Setelah membunuh semua monster, Jinwo mendapatkan gelar pemburu serigala. Poin kemampuan Jinwo pun bertambah. Jinwo mendapatkan batu berwarna hijau untuk kembali ke dimensi nyata. Namun ia tidak menggunakannya karena masih belum membunuh bos dungeon. Jinwo mulai memahami level monster yang ia lawan. Jika tanda namanya berwarna putih, artinya lebih lemah darinya. Jika warna orange berarti selevel, sedangkan jika berwarna merah berarti monster itu lebih kuat. Jinwo menuruni tangga dan bertemu dengan bos dungeon, yaitu monster ular besar dengan sisik yang keras. Dengan susah payah, Jinwo berusaha menghancurkan pertahanan monster tersebut sampai pedang Jinwo pun hampir patah. Dengan semangat juang yang tinggi, Jinwo berusaha melukai monster tersebut. Jinwo menempel pada kepala monster dan menekan kepala ular dengan sekuat tenaga yang dimilikinya sampai ular tersebut mati. Setelah monster itu mati, Jinwo mendapatkan item pedang yang terbuat dari taring ular tersebut. Lalu muncul notifikasi bahwa bos sudah dikalahkan dan dungeon pun kembali seperti semua. Saat Jinwo kembali, ternyata sedang ada dungeon break, di mana monster keluar dari gate. Di sana sedang ada hunter rank E dan D yang menyerang, namun mereka terlihat kewalahan. Lalu Jinwo melancarkan serangan dengan melemparkan pedang patah miliknya. Ternyata Jinwo berhasil meruntuhkan pertahanan makhluk itu dalam sekali serangan. Sekarang Jinwo nampak terlihat berbeda, tubuhnya menjadi lebih kekar sampai membuat perawat di rumah sakit membicarakannya. Jinwo pun sudah boleh untuk keluar dari rumah sakit. Di rumah, adik Jinwo pun melihat ada perbedaan pada tubuh Jinwo. Sekarang level Jinwo adalah level 18. Perlahan-lahan Jinwo pun menaikkan status kekuatannya. Jinwo pun berpikir untuk menambah penghasilan dengan memasuki dungeon lagi. Jinwo menemui seorang hunter bernama Hang Dong-suk beserta temannya yang lain. Mereka berencana untuk menaklukkan dungeon level C. Mereka pun berdiskusi terkait hal yang akan dilakukan dalam misi kali ini. Jinwo disuruh membawa tas berisi perbekalan mereka, karena mereka hanya mengetahui bahwa Jinwo hanya level E. Kemudian muncul Yu Jinho, seorang hunter level D dengan perlengkapan mewah. Mereka pun segera memasuki pintu dungeon. Bagi Jinwo, ini adalah yang pertama kalinya memasuki dungeon level C. Saat memasuki dungeon, mereka bingung karena tidak muncul monster. Lalu pemimpin meminta mengeluarkan batu cahaya untuk memancing monster. Kemudian ada reaksi dari monster tersebut. Jinwo menganalisa keadaan, dan menyimpulkan bahwa akan muncul monster bertipe serangga. Mereka panik karena begitu banyak lubang di gua, lalu Jinwo memperingatkan bahwa monster akan muncul dari atas. Dan benar, muncul monster seperti semut menyerang mereka. Namun mereka tampak bisa mengatasinya. Jinwo bertanya kepada Jinho apakah peralatan yang ia pakai mahal. Jinwo memperingatkan Jinho agar hati-hati. Di tempat lain, nampak Guildmaster sedang melakukan latihan fisik dengan menghancurkan batu besar. Lanjut, mereka berjalan ke arah dalam dungeon dan merasakan keanehan, karena mereka hanya bertemu dengan monster yang sudah terluka. Kemudian mereka menemukan kumpulan kristal mana yang jumlahnya sangat banyak. Namun ternyata di bagian atas dungeon, terdapat bos dungeon berupa laba-laba yang sedang tertidur. Dong-suk berpikir bahwa selagi bos tidur,
maka saatnya sekarang untuk menggali semua kristal mana tersebut. Namun ternyata rekan Dong tidak membawa peralatannya. Kemudian Dong meminta Jinho dan Jinwo untuk berjaga di dalam dungeon selagi mereka kembali ke kota untuk mengambil perlengkapan. Jinwo merasakan keanehan kepada tingkah laku mereka. Mereka pun pamit untuk pergi keluar. Ternyata benar, Dong meminta anggotanya untuk menutup pintu masuk ke tempat bos dungeon dengan sihir ledakan. Mereka pun terkurung dalam dungeon. Bos dungeon pun bangkit karena ulah Dong dan temannya. Lalu Jinwo pun meyakinkan diri untuk melawan bos tersebut. Jinwo bertarung seorang diri melawan bos tersebut. Terlihat Jinwo kewalahan karena monster itu lebih kuat darinya. Jinho memperhatikan dari jauh dan kaget, karena Jinwo yang rang level E memiliki kecepatan dan kemampuan seperti itu. Jinwo melakukan segala cara untuk mengalahkan monster itu. Jinwo nampak kelelahan dan monster itu berhasil menyerangnya. Untungnya Jinwo bisa memulihkan dirinya dengan item hadiah dari kues harian. Kemudian ia menghindari serangan monster tersebut. Lalu Jinwo melakukan serangan balik dan menargetkan bola mata monster tersebut. Jinwo berhasil menusuk mata monster tersebut. Alhasil monster tersebut mati di tangan Jinwo. Setelah berhasil mengalahkan bos, Junho jadi takut kepada Jinwo. Dia takut bahwa Jinwo akan membunuhnya. Kemudian Jinho tiba-tiba melayani Jinwo. Tak lama, Dong bersama temannya kembali ke dungeon dan kaget karena melihat Jinwo dan Jinho masih hidup sedangkan bos sudah mati. Dong Suk mengancam Jinho. Dia memintanya untuk membunuh Jinwo dan akan direkrut menjadi kaki tangan Dong. Namun ia menolak. Kemudian Dong mengancam akan membunuh mereka berdua. Dong dan temannya mendekat untuk membunuh mereka berdua. Jinwo mendapat serangan sihir dari rekan Dong. Namun ia masih bisa bertahan. Kemudian muncul kues bahwa Jinwo harus membunuh musuh. Kemudian Jinwo bangkit dan mendekati mereka. Lalu salah satu teman Dong mendekati Jinwo dan mengolok-oloknya. "Memang kamu bisa apa?" Ternyata Jinwo mengeluarkan pedang dan memotong lehernya sekali tebas. Lalu mereka mulai menyerang Jinwo bersamaan. Namun Jinwo nampak tidak kesusahan menghadapi mereka. Terakhir, Jinwo menghadapi Dong. Dong meningkatkan kekuatan tubuhnya, namun bagi Jinwo itu bukan apa-apa. Alhasil, Dong pun terpojok. Dong berusaha nego dengan Jinwo agar tidak membunuhnya. Dia berjanji akan memberikan kristal mana kepada Jinwo. Namun tanpa basa-basi, Jinwo menebas leher Dong. Dikabarkan Jinwo dan Jinho selamat dari dungeon tersebut. Hal ini membuat curiga orang dari pengawasan Hunter, karena yang selamat hanya Hunter dengan level D dan E, bahkan Jinwo lolos 2 kali dari dungeon maut. Dia pun pulang ke rumah sambil membawakan ayam goreng untuk adiknya. Adiknya bertanya, "Apakah musuhnya tidak begitu kuat? Soalnya kali ini kakak tidak pulang dengan terluka, artinya musuhnya mudah dikalahkan dan teman Jinwo kuat." Padahal hal itu jelas berbeda dari kejadian sebenarnya. Namun Jinwo tidak menceritakan kepada adiknya. Tiba-tiba Jinho menelepon Jinwo dan memintanya untuk bertemu di kafe. Jinho mengucapkan terima kasih karena berkatnya dia bisa selamat. Jinwo juga berterima kasih karena ia sudah memberikan batu kristal dan menutup mulut atas kejadian tersebut. Jinho menawarkan pekerjaan kepada Jinwo, yaitu untuk mengikuti 20 raid bersama Jinho, karena dia ingin menjadi guild master demi meneruskan perusahaan ayahnya. Jinwo sempat menolak, namun ia ditawari imbalan yang fantastis untuk menyelesaikan raid itu, yaitu gedung seninal 30 miliar. Namun Jinwo tetap menolak, karena terlalu beresiko. Terlebih dia sendiri tidak tahu efek dari kenaikan levelnya. Di lain tempat, Pa Huan, adik dari Dong Huan yang merupakan hunter kelas S menerima berita bahwa adiknya meninggal dalam raid. Dia kemudian mengincar Jinwo dan Jinho karena hanya mereka yang selamat. Kembali ke Jinwo, dia sedang melakukan kues rutin harian yaitu lari, namun kali ini bersama adiknya. Namun ada keanehan terjadi, Jinwo bisa melebihi batas kues harian dari yang diminta sistem. Kemudian ia mendapatkan hadiah menarik, yaitu sebuah kunci dungeon bernama Kastil Iblis, di mana levelnya adalah S. Hadiah dari menyelesaikan dungeon ini adalah mendapatkan resep eliksir kehidupan, di mana sihir ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Tentunya Jinwo tertarik mengingat ibunya sedang sakit dengan kondisi langka. Jinwo pun mencoba menggunakan kunci dungeon tersebut.
Di sana dia dihadapkan dengan monster berkepala 3 dengan level melebihi Jinwo. Jinwo menyerang monster tersebut dan dia terlihat kesulitan. Beberapa skill yang digunakan tidak mempan terhadap monster tersebut. Jinwo terkena serangan monster tersebut sampai HP yang miliki berkurang drastis. Jinwo pun menggunakan pemulihan penuh dan langsung menyerang mata monster tersebut. Namun sistem memberi info bahwa musuh tak merasakan sakit sedikit pun. Jinwo akhirnya menyerah dan mencoba menggunakan batu teleportasi. Namun ia tiba-tiba diserang dan batu tersebut jatuh. Saat kritis, Jinwo sadar bisa membeli potion dari sistem. Dia pun membeli beberapa potion namun hanya sedikit berpengaruh. Jinwo pun diserang lagi monster tersebut sampai kritis. Monster itu menggigit tubuh Jinwo. Namun dengan semangat juang yang tinggi, Jinwo menusuk mata monster tersebut berkali-kali sampai monster itu mati. Setelah monster itu mati, Jinwo mendapatkan resep dari eliksir kehidupan. Jinwo berniat memasukin kastil yang dijaga oleh monster tadi. Namun Jinwo sadar, dengan kemampuannya sekarang, dia akan mati. Jinwo kepikiran item yang bisa menyembuhkan ibunya, yaitu eliksir kehidupan. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan 3 bahan berbeda yang pastinya tidak mudah didapatkan. Jinwo menemui Jinho di kafe, dia berubah pikiran dan menerima tawaran dari Jinho. Namun dengan syarat, hanya Jinwo dan Jinho yang akan masuk ke dalam dungeon. Jinwo meminta Jinho untuk menyewa orang lain sebagai syarat pelengkap saja. Di tempat lain, terlihat Nona Cha, hunter kelas S sedang lari di lapangan. Nampaknya ia ditawari pekerjaan oleh salah satu guild, yaitu dari perusahaan ayah Jinho. Nampaknya ia ingin menguasai sumber daya yang terdapat dalam dungeon, sehingga dia ingin mendirikan guild baru. Seperti biasa, Jinwo sedang berlari untuk memenuhi kues hariannya. Namun untuk saat ini, ketika dia melebihi target harian, maka tidak dihitung. Saat Jinwo mencoba meningkatkan level XP-nya, Jinwo mendapatkan pesan untuk mengikuti raid di gate berlevel D. Di lain tempat, nampak Pasong sedang berlatih pedang di dojo miliknya, nampaknya ia ingin melakukan pekerjaan sebagai hunter lagi. Juga Pak Kim, rekan seperjuangan Jinwo, terlihat ingin kembali menjadi hunter. Namun, nampak istrinya mengkhawatirkan Kim. Namun ia meyakinkan kepada istrinya bahwa ia akan selamat dan ia ingin sekali mengikuti raid kembali. Johi, rekan Jinwo yang seorang healer pun nampaknya ingin mengikuti raid lagi, meskipun dia masih trauma dengan kejadian dungeon ganda. Tak disangka, mereka pun ternyata reuni dalam raid level D, yaitu Jinwo, Song, Juhi, Kim dan Jungho. Mereka adalah penyintas dungeon ganda di episode 2. Berbeda dengan raid sebelumnya, di raid ini ternyata melibatkan 3 narapidana hunter yang sedang melaksanakan masa percobaan. Mereka datang untuk mengurangi masa hukuman. Namun mereka didampingi oleh Kang Taesik, pengawas dari Serikat Hunter. Jinwo merasakan firasat buruk dan meminta Juhi agar tidak ikut. Namun Juhi tetap ingin ikut. Dalam raid ini, Song memohon untuk menjadi pemimpin lagi. Ia merasa harus bertanggung jawab karena pada raid sebelumnya, menewaskan 5 orang yang disebabkan Pasong salah dalam mengambil keputusan. Mereka pun memasuki gate. Mereka mengalahkan monster goblin di lorong gate. Kali ini, Jinwo tidak terluka, tidak seperti saat raid bersama mereka sebelumnya. Song pun merasakan bahwa Jinwo sudah berubah menjadi lebih kuat, dan auranya semakin kuat. Dalam dungeon, mereka menemukan 3 jalur berbeda sehingga mereka pun harus berpencar. Para tahanan bersama Kang Taesik mengambil jalur kanan, Kim jalur tengah dan Jinwo, Song dan Juhe mengambil jalur kiri. Jinwo merasakan bahwa bos ada di jalur kiri. Di lajur kanan, para tahanan mengalahkan monster goblin dengan mudah, kemudian mereka bilang hal itu sangat mudah, tidak ada bedanya antara manusia dan monster. Cukup mudah untuk mereka membunuhnya. Ternyata, Kang memiliki permintaan sebelum ia memasuki dungeon ini. Dia diminta seseorang untuk membunuh ketiga tahanan tersebut karena mereka sudah melecehkan putrinya sampai putrinya bunuh diri. Kang terlihat menerima tawaran tersebut. Kemudian dia berencana membunuh ketiga tahanan tersebut selagi mereka berpencar. Tanpa beban, Kang menebas mereka. Tak disengaja, ternyata jalur yang dilalui Kim mengarah ke jalur Kang dan tahanan. Dia pun melihat para tahanan itu sudah terkapar dan satunya sedang dicekik oleh Kang. Karena kejahatan Kang diketahui orang lain, maka tanpa segan Kang berusaha membunuh Kim dan Jungho agar tidak ada saksi.
Jinwo dan temannya mendengar teriakan. Kemudian mereka berlari ke jalur kanan. Mereka kaget karena melihat mereka sudah sekarat, namun tampak bukan karena serangan monster. Kang pun muncul dan mengakui bahwa itu adalah ulahnya. Kemudian ia berencana untuk membunuh semua orang di sana. Song pun akhirnya beradu pedang dengan Kang. Namun karena level Kang lebih tinggi dari Song, dia pun kewalahan. Song pun mengeluarkan semua kemampuannya. Kang berusaha membunuh Ju He, namun Song mengeluarkan sihir untuk menyerangnya. Sayangnya, Kang bisa menghindarinya. Saat hendak terpojok, Jinwo berhasil menangkis serangan Kang. Mereka pun sadar bahwa Jinwo mengalami kebangkitan kedua. Jinwo bertarung dengan Kang, mereka beradu pedang dan kecepatan. Kang mengeluarkan nafsu membunuh yang mengaktifkan sistem Jinwo. Bahwa Kang harus dibunuh. Kekuatan Jinwo pun meningkat dan ia menyerang Kang dengan belati beracun miliknya. Namun Kang mengeluarkan kemampuan untuk menyamar, sehingga Jinwo tidak bisa menemukan Kang. Namun dengan kemampuan Jinwo, Kang pun berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Kang, Jinwo pun mengalahkan bos dungeon itu sendirian. Setelah keluar dari dungeon, atasan Kang menerima laporan bahwa Kang melakukan pembunuhan. Dia pun sempat mencurigainya namun tidak disangka bahwa Kang benar-benar melakukan pembunuhan. Wo pun bertanya kepada mereka yang selamat dari dungeon, siapa yang membunuh Kang? Jinwo mau mengaku, tapi Song berbohong bahwa ia yang telah mengalahkan Kang, dibantu dengan Juhi. Song paham bahwa Jinwo menyembunyikan kekuatannya sehingga ia berbohong agar Wo tidak curiga pada Jinwo. Jinwo kencan dengan Ju He karena ia punya janji untuk mengajak Ju He makan bersama. Ju He bilang bahwa ia akan berhenti menjadi hunter, dan ia akan pulang ke kampung halamannya. Sebelumnya, sebelum Wo pergi, dia memperingatkan Jinwo agar hati-hati, karena ia sedang diincar oleh adik Huan Dongsuk, Huan Dongsu yang merupakan hunter level S. Singkat cerita, Jinho dan Jinwo memulai misi raid kelas C bersama dengan hunter yang ia rekrut. Nampak orang-orangnya terlihat unik dan lemah. Karena Jinho merekrutnya hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Jinwo dan Jinho masuk ke dalam gate berdua, sedangkan yang lain hanya menunggu di luar sambil beraktivitas bebas. Tapi mereka tetap mendapatkan bayaran yang tinggi. Saat mau memasuki gate, Jinho menggunakan pakaian jirah lengkap dan berat. Jinwo pun menyuruh melepasnya karena itu hanya akan menghambat pergerakannya. Saat masuk dungeon, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan bos. Mereka yang menunggu di luar pun kaget. Bahkan dalam satu hari, mereka bisa menyelesaikan banyak dungeon. Seiringan dengan itu, level Jinwo pun meningkat. Pemborongan gate level C ini menarik perhatian Guild Harimau Putih. Mereka curiga karena sangat aneh ada orang yang membeli Fate level C dengan harga yang tinggi, yaitu 150 juta. Dan mereka sadar bahwa Jinwo selalu selamat dari tragedi dalam dungeon. Hal itu pun menarik perhatian mereka sampai mereka mau merekrut Jinwo ke dalam guildnya. Mereka pun melakukan negosiasi, dan Guild Harimau Putih menawarkan bayaran 2 kali lipat dari harga kontrak dengan perusahaan konstruksi Eugene. Namun Jinwo mempermainkannya. Kemudian Jinwo mengancamnya agar mereka tidak menyelidiki Jinwo lagi. Ternyata Guild Harimau Putih kesulitan karena semua gate peringkat C diborong oleh perusahaan Eugene. Lalu Jinwo menawarkan untuk menjual gate yang sudah mereka beli kepada mereka dengan harga 2 kali lipat. Mereka pun menerima tawaran tersebut. Namun ternyata mereka tertipu karena besoknya, ada banyak gate level C yang dilelang dengan harga di bawah 100 juta. Jinwo menerima sebuah quest baru. Dia bertarung melawan monster berkostum ksatria, dengan tipe yang berbeda-beda, ada yang pakai zirah, ada juga yang memiliki skill menghilang, bahkan menggunakan sihir. Jinwo hampir kewalahan karena dia baru melawan tipe monster seperti itu. Jinwo melihat inventaris dan item yang ia dapatkan dari setiap quest dan mencobanya. Kemudian Jinwo menemukan gerbang besar yang membuatnya merinding. Di dalam gate tersebut, Jinwo bertemu dengan monster ksatria yang nampak kuat bernama Komandan Ksatria Merah Darah Igris dengan tanda nama berwarna merah. Yang berarti level musuh di atas level Jinwo saat ini. Tiba-tiba, monster itu menyerang Jinwo dengan kecepatan sangat tinggi sampai Jinwo terpental. Jinwo pun berpikir keras, bagaimana cara dia mengalahkannya? Jinwo berpikir untuk mengalahkan musuh dengan tangan kosong. Tak disangka, monster ksatria itu pun melepas semua pedangnya layaknya sikap seorang ksatria.
Akhirnya Jinwo bertarung dengan tangan kosong melawan monster itu. Beberapa kali Jinwo terpental. Jinwo meningkatkan skill kecepatannya namun tetap tidak bisa mengejar peper gerakan monster itu. Akhirnya, serangan Jinwo berhasil mengenai kepala musuh. Namun musuh langsung bereaksi dan menghabisi Jinwo. Pertarungan semakin menegangkan, musuh mengambil pedang dan mencoba menebas Jinwo yang sedang terkapar. Namun Jinwo berhasil menahannya dan menyerang balik musuh itu secara bertubi-tubi sampai Jinwo berhasil menusuk musuh sampai mati. Setelah mengalahkan musuh, Jinwo mendapat 4 hadiah sekaligus yaitu uang, helm Igris S-Rank, damage musuh berkurang dan bertambahnya poin kekuatan dan vitalitas, juga mendapatkan skill baru dan mendapatkan batu teleportasi. Di saat Jinwo berpikir quest telah berakhir, tiba-tiba ada quest tambahan, yaitu mengalahkan ksatria monster yang muncul terus-menerus dalam batas waktu tertentu. Di lain tempat, nampaknya hunter kelas tinggi akan melakukan raid di Pulau Jeju, terlihat mereka pergi menggunakan helikopter dan sudah koordinasi dengan petinggi-petinggi hunter. Jinwo nampak akan menyerah pada quest tambahan ini. Dia mengeluarkan batu teleportasi untuk kabur. Namun tiba-tiba musuh menyerang Jinwo dan batu teleportasi pun lepas dari genggaman. Bagaimana nasib Jinwo selanjutnya? Jinwo memikirkan cara bertahan hidup melawan monster tersebut. Tiba-tiba terlintas memori ingatan saat Jinwo masih sangat lemah. Ingatan itu terlihat menyerang mental Jinwo sehingga dia mudah diserang oleh monster. Tiba-tiba muncul notifikasi bahwa quest gagal dan Jinwo masuk ke zona penalti. Saat Jinwo sedang memulihkan tubuhnya di zona penalti, kemudian tiba-tiba muncul banyak monster lipan atau kalajengking. Namun, dengan mudahnya Jinwo berhasil menyelesaikan misi penalti ini. Kemudian diceritakan di lain tempat, adik Sung Jinwo begitu mengkhawatirkan kakaknya karena dia tidak pulang-pulang belakangan ini. Kembali ke Jinwo, Jinwo menggunakan batu yang dia dapatkan dari quest. Kemudian, dia mendapatkan skill tangan dewa. Skill ini berfungsi untuk menarik benda jauh tanpa memegangnya. Jinwo juga membeli pisau yang bisa menembus monster dengan baju jirah. Kemudian Jinwo kembali ke dalam jet. Lalu, Jinwo mencoba senjata barunya dan nampak terlihat efektif. Namun, musuh terlihat tidak ada habisnya. Beberapa kali Jinwo menyerangnya, namun tak habis-habis. Jinwo merasakan hal aneh. Ternyata ada monster penyihir yang memanggil para monster itu. Kemudian Jinwo menargetkan serangannya kepada penyihir itu, sehingga monster tidak bertambah lagi. Setelah mengalahkan monster jirah itu, tiba-tiba muncul golem yang besar. Namun, dengan susah payah, berhasil mengalahkan golem tersebut dan quest pun selesai. Setelah menyelesaikan quest, tiba-tiba Jinwo mendapatkan notifikasi. Kemanapun pemain pergi, malaikat kematian akan mengikuti. Dan apapun yang pemain tempuh akan dipenuhi mayat dan berdarah. Selain itu, pemain ingin kekuatan besar dan buka jalan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Haus akan kekuatan membuatnya memanggil hantu yang bergentayangan di lembah kematian. Hantu yang dipanggil pasukan bayangan akan mengikuti perintah pemain dan memberikan jalan bagi pemain. Melihat notifikasi tersebut, Jinwo nampak kebingungan. Kemudian di akhir, Jinwo mendapatkan notifikasi bahwa peran Jinwo adalah seorang necromancer. Jinwo nampak tidak terima, karena dia merasa lebih cocok menjadi seorang assassin yang bertarung dengan jarak dekat. Namun, ternyata peran tersebut bisa ditolak. Tapi, Jinwo berpikir kembali untuk mengambil peran tersebut. Jinwo penasaran akan peran seorang necromancer itu. Dan ternyata, Jinwo mulai tertarik pada peran tersebut.
Dan akhirnya Jinwo menerima peran tersebut. いいだろう。 Selanjutnya, Jinwo terlihat seperti akan melakukan perubahan. Dan benar, sekarang Jinwo menjadi seorang necromancer. Kemudian, Jinwo mulai mencoba peran sebagai necromancer. Pertama, ia mencoba membangkitkan pasukan bayangan yang baru saja ia kalahkan. 影の抽出。 Kemudian, sistem memberikan informasi bahwa Jinwo harus memberi nama pada mantra tersebut. Kemudian, Jinwo berkata Okiro atau Rise yang artinya bangkitlah. Yang ternyata Rise ini menjadi inspirasi nama pada penamaan game solo leveling, yaitu Solo Leveling Rise. Lanjut, bayangan pun bangkit. Lalu, Jinwo masih penasaran dengan kekuatan barunya ini. Kemudian, Jinwo berpikir untuk membangkitkan Ikris, musuh yang kuat yang sempat ia lawan tadi, sampai ia kewalahan. Dan berpikir, jika Ikris bisa dibangkitkan, maka hal ini adalah sesuatu yang hebat. 起きろ。 Namun, dalam percobaan pertamanya, ternyata gagal. Kemudian Jinwo mencoba lagi dan masih gagal. Di kesempatan terakhir, Jinwo mencoba berkomunikasi dengan mayat Ikris dengan memberikan wejangan kepada dia. あんたは無人だ。相手が必要だと言うなら、俺に起きろ。 Dan akhirnya, mayat tersebut pun berhasil bangkit dan Jinwo langsung memberikan nama Ikris. Lalu, semua bayangan pun bertekuk lutut di hadapan Jinwo. Dan sekarang, Jinwo pun memiliki pasukan yang hebat. Itulah akhir dari anime Solo Leveling Season 1. Bagaimana kelanjutan Season 2-nya? Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Rinime. See you!